Nah, di sini sebenarnya pembuatan hand sanitizer yang banyak digunakan, di mana bahan aktifnya adalah etanol dengan kadar 70%, itu mudah pembuatannya. Hanya untuk masyarakat umum untuk mendapatkan bahan bakunya mungkin tidak mudah ya, karena ada persyaratan khusus. Kalau etanol, gliserol kan masyarakat mungkin sulit ya mendapatkan. Nah, kami mencoba, sebenarnya ini hasil penelitian kami sudah 2006 atau ya kalau tidak salah ya, pada saat itu sedang outbreak flu burung. Nah, kita membuat alternatif hand sanitizer dari alam dengan bahan daun sirih. Kemudian kemarin kita coba gitu ya, menambahkan bahan lain yang juga mempunyai efek antibakteri dan juga untuk mengatasi masalah pada diri sendiri. Jadi kita tahu sirih itu tanaman yang sudah sering digunakan ya sebagai antiseptik ya, produk di pasaran juga banyak. Nah, kalau ada di rumah kita bisa gunakan rebusan daun sirih. Kemudian daun sirih ini mudah teroksidasi, jadi warnanya biasanya berubah menjadi coklat. Nah, ini bisa diatasi dengan menambahkan jeruk nipis. Kita tambahkan, nanti dia bisa mencegah oksidasi. Tidak perlu terjadi kepanikan lah ya untuk membeli hand sanitizer sampai memborong segala macam. Niatnya masyarakat bisa membuat sendiri untuk penggunaan sendiri, tapi tidak untuk diperjualbelikan, jadi untuk penggunaan sendiri. Dan pasti stabilitasnya juga perlu dilihat ya, karena kan tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk daun sirih. Ya, baik, berikutnya kita akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer dari tanaman, ya, dari alam. Jadi kita gunakan ini daun sirih, ya. Setelah dicuci kita bisa mengambil sendiri dari halaman, ya. Kita cuci, kemudian diangin-angin supaya kering. Kemudian dipotong-potong, potong kecil-kecil. Dipotong-potong. Setelah itu kita siapkan air, kita masukkan, jadi 50 gram daun sirih kita masukkan dalam 200 ml air. Nah, air ini sudah air masak gitu kan. Nah, kita rendam, kemudian kita ambil panci gitu ya. Kita isi air, kemudian wadah tadi yang berisi air dan daun sirih kita masukkan. Jadi kayak apa ya, kalau masak kayak di tim gitu ya. Kemudian kita taruh di atas kompor, kita nyalakan, apinya kecil saja. Jadi suhunya kalau di air daun sirihnya tadi sekitar 90 derajat lah ya. Mendidih kan 100 derajat, 90. Kita diamkan selama 30 menitan kira-kira. Nah, setelah itu disaring. Disaring nanti akan dapat ekstrak seperti ini. Jadi daun sirih ini mudah teroksidasi karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya gitu kan ya. Kemudian untuk penyimpanan bisa, kalau sudah disaring bisa kita masukkan dalam lemari es. Nah, tadi berarti dari 50 gram menjadi 200 gitu kan ya. Berarti dia 25% ya dari bobot daun sirihnya tadi. Kemudian bisa kita tambahkan jeruk nipis. Karena tadi ekstraknya mudah teroksidasi, kita tambahkan jeruk nipis. Karena dalam jeruk nipis kita tahu dia mengandung asam ascorbat yang berfungsi sebagai antioksidan. Dan juga ada daya antibakterinya, antiseptiknya. Jadi daun sirih sendiri antiseptik ditambah dengan air jeruk nipis yang juga berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri gitu ya, antiseptik. Kemudian dicampur. Jadi ini kita sudah siapkan ekstrak daun sirihnya. Kita gunakan kadar 15%. Kemudian jeruk nipisnya 8%. Artinya untuk 100 kita butuh 8 mili. Jadi kalau daun sirihnya sekitar berapa mili? Ya, 75. Jadi kita aduk, kita tambahkan air. Sebetulnya yang bagus supaya tidak berwarna, ini kemarin kami sudah coba. Ya. Pada saat penyaringan, tadi ditunggu dingin dulu daun sirihnya, kemudian jeruk nipisnya kita masukkan dulu dalam wadah penyaringan, baru daun sirihnya kita saring di situ, sehingga dia tertahan ya, tidak berubah warna. Seperti ini kita kemarin bikin masih jernih. Ini kan sudah kemarin ya, jadi warnanya agak kekuningan. Jadi memang kalau untuk daun sirih ini baunya masih memang bau daun sirih. Tapi ini efektif. Jadi pada saat itu sedang ada wabah virus flu burung ya, itu dibuat. Jadi kadar daun sirih yang 15% ke atas itu bisa sama efektifnya dengan yang etanol tadi untuk kemampuan mengurangi jumlah bakterinya. Ya, jadi demikian pembuatan hand sanitizer dari alamnya dengan menggunakan daun sirih dan jeruk nipis. Ya, semoga bermanfaat. Kami dari Satlantas Polres Bengkulu akan memberikan tutorial pembuatan hand sanitizer dengan mudah. Di sini saya sudah menyiapkan Janssen atau baby oil, alkohol 70% isi 100 ml, ada tutup dari obat batuk yang nanti akan kita gunakan sebagai kadar untuk mengukur dari Janssen yang akan dicampurkan ke alkohol. Setelah itu ada botol parfum yang kosong yang sudah tidak kita gunakan lagi. Langsung saja bagaimana cara membuatnya. Ukur Janssen ke dalam tutup obat batuk tadi yang sudah ada takarannya sebanyak 10 ml. Kenapa hanya 10 ml?
Kita hanya menggunakan sedikit saja karena kalau terlalu banyak nanti akan mengurangi dari kadar alkohol tersebut. Setelah kita ukur 10 ml, kita masukkan ke dalam botol alkohol 70% yang isi 100 ml. Kita campurkan sampai habis dari takaran tersebut, lalu kita tutup kembali, lalu kita goncangkan supaya dari Janssen tersebut itu sudah tercampur ke dalam alkohol 70% ini. Setelah merata, untuk lebih mudah kita gunakan dan mudah dibawa kemana-mana, tadi saya sudah menyiapkan botol bekas parfum dan kita salin atau kita tuangkan ke dalam botol tersebut. Kita semprotkan ke tangan. Oke, lalu kita bersihkan dan kita gunakan di harum dan lembut. Nah, di sana itu tutorial yang mudah dari kami. Semoga bermanfaat dan berguna untuk seluruh masyarakat. Satlantas Polres Bengkulu, Camkoha, dan salam Tribrata. Berikut kami akan menyimulasikan pembuatan homemade hand sanitizer. Yang pertama adalah dalam bentuk gel, yang kedua adalah dalam bentuk liquid. Berikut adalah bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat homemade hand sanitizer. Berikut ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat homemade hand sanitizer yang berupa gel. Bahan utama yang kita butuhkan yang pertama adalah etanol teknis 96%. Etanol teknis ini bisa kita dapatkan di toko bahan kimia manapun dengan harga yang murah. Yang kedua adalah aloe vera gel. Aloe vera gel ini bisa kita dapatkan dari toko kosmetik yang biasanya kita membeli bedak dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk aromatik kita membutuhkan air jeruk nipis. Biasanya kita hanya membutuhkan 1 atau 2 jeruk nipis saja untuk membuat hand sanitizer sebanyak 100 ml. Untuk peralatan yang kita butuhkan, kita membutuhkan gelas ukur, atau kalau di rumah memakai gelas ukur yang biasa kita gunakan untuk membuat kue. Yang kedua adalah wadah gelas, atau kalau di laboratorium adalah beker glass. Yang ketiga adalah spatula atau pengaduk atau sendok. Yang keempat adalah saringan dan pisau untuk membuat sari jeruk nipis. Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat handmade hand sanitizer yang berbentuk gel. Yang pertama, kita butuhkan 80 ml etanol teknis 96%. Dituang ke dalam gelas atau beker glass. Kemudian campurkan aloe vera gel sebanyak 30 ml. Kemudian aduk sampai menjadi rata. Kemudian ambillah sari dari jeruk lemon. Kemudian campur rata dengan sari jeruk lemon. Homemade hand sanitizer telah siap. Kemudian pindahkan kepada botol semprot dan siap dibawa kemana-mana untuk digunakan. Handmade hand sanitizer yang berbahan gel, berbentuk gel, sudah siap kita gunakan. Berikut adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat homemade hand sanitizer yang berbentuk liquid. Bahan utama yang kita butuhkan yang pertama adalah IPA atau isopropil alkohol 99% sebanyak 80 ml. Kemudian hidrogen peroksida 3% sebanyak 7 ml. Kemudian gliserol 98% sebanyak
3 mili. Kemudian untuk aromatik ditambahkan air mawar yang bisa kita beli di toko kosmetik dengan harga murah sampai volumenya menjadi 100 ml. Untuk peralatan yang kita butuhkan, yang pertama adalah gelas ukur. Kita bisa menggunakan gelas ukur yang ada di rumah, yaitu gelas ukur yang kita gunakan untuk membuat kue. Kemudian wadah gelas atau beker gelas dan batang pengaduk atau spatula atau sendok. Pertama adalah isopropil alkohol 99% sebanyak 80 cc. Kemudian ukur hidrogen peroksida 3% sebanyak 7 ml dalam wadah gelas yang telah berisi isopropil alkohol. Kemudian tambahkan gliserol. Kemudian aduk sampai rata. Sebagai aromatik, kemudian tambahkan air mawar yang bisa kita beli di toko kosmetik sampai volumenya menjadi 100 ml. Homemade hand sanitizer yang berbentuk liquid telah siap. Sekarang kita masukkan ke botol semprot. Diamkan pada suhu ruang selama 72 jam, kemudian hand sanitizer ini siap untuk digunakan. Homemade hand sanitizer yang berbentuk liquid sudah siap kita gunakan. Jadi pada prinsipnya, setelah semua bahan tercampur, harus segera dimasukkan ke dalam wadah atau botol tertutup supaya alkohol tidak menguap. Demikianlah cara pembuatan hand sanitizer. Semoga bermanfaat.